Angin dari dataran Anatolia berhembus dingin pada malam ketika dunia berubah tanpa mengetahuinya. Di sebuah tenda sederhana di lembah Este, seorang pria muda bernama Azman, putra dari Ertuğrul Bey, sedang duduk termenung. Api unggun di hadapannya berkerlap-kerlip, memantulkan cahaya merah pada wajahnya yang tegas, wajah seorang pemimpin yang belum menyadari bahwa takdir besar telah menunggu di depan. Este, wilayah perbatasan antara kekuatan besar Bizantium dan dunia Islam Turki, bukan tanah yang tenang. Ini adalah arena penuh konflik, tanah yang dibasahi darah perang suku, ambisi kerajaan, serta harapan rakyat sederhana yang ingin bertahan hidup. Namun dari ketegangan inilah, sebuah kekuatan kelak bangkit, Kesultanan Arman. Sebuah imperium yang akan mengubah wajah dunia selama 6 abad. Dan semua itu berawal dari cerita seorang pemuda yang hatinya lebih besar dari wilayah yang diwariskan kepadanya. Awal kecil di perbatasan Ertuğrul, ayah Azman adalah pemimpin kecil dari suku Kei, salah satu cabang Oghuzcok yang terserak akibat tekanan Manggel. Mereka melarikan diri jauh ke barat, meninggalkan padang-padang jauh Asia Tengah yang pernah menjadi rumah mereka. Banyak suku Tok yang tercerai-berai dalam putus asa, namun Kei justru menemukan tanah baru. Sebuah wilayah kecil yang diberikan oleh Kesultanan Rum sebagai penghargaan karena Ertuğrul membantu kemenangan mereka dalam perang melawan Bizantium. Ketika Ertuğrul wafat, kepemimpinan Kei jatuh ke tangan Azman. Namun wilayah itu kecil dan rapuh. Tidak ada yang menyangka seorang pemuda dengan kekuatan terbatas bisa menciptakan perubahan besar. Tetapi sejarah seringkali lahir dari tangan orang-orang yang paling diremehkan. Azman tidak hanya memiliki keberanian, ia memiliki visi, melihat peluang di tengah kekacauan, melihat harapan di tengah runtuhnya kekuasaan besar. Kesultanan Rum yang dulu kuat kini hancur oleh serangan Manggel. Bizantium yang dulu berjaya kini melemah dan terpecah belah. Para panglima lokal saling berebut tanah, rakyat hidup tanpa perlindungan, dan bandit berkeliaran bebas. Dalam kekacauan inilah Azman merasakan panggilan yang lebih besar, menyatukan tanah, memberi perlindungan, dan membangun negara yang kokoh. Perjumpaan yang mengubah takdir dari banyak cerita rakyat yang hidup ratusan tahun kemudian. Salah satu yang paling terkenal adalah mimpi Azman. Dikisahkan bahwa Azman bermimpi melihat bulan keluar dari dada seorang ulama bernama Sheikh Edebali. Kemudian bulan itu masuk ke dadanya sendiri. Dari dadanya tumbuh pohon besar yang menaungi dunia. Dan dari akar pohon itu mengalir sungai-sungai yang memberi kehidupan pada banyak negeri. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada Sheikh Edebali, sang ulama menafsirkannya, "Wahai Azman, Allah telah memilihmu untuk menjadi akar dari sebuah bangsa besar. Pohon itu adalah keturunanmu, dan bayangannya adalah negeri-negeri yang kelak berada di bawah kekuasaanmu." Beberapa hari setelah mimpi itu, Azman menikahi Malun Hatun, putri Edebali, pernikahan yang bukan hanya menyatukan dua keluarga, tetapi dua visi besar, spiritual dan politik. Sejak hari itu, Azman menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar memimpin suku. Ia harus memimpin bangsa. Perang pertama, bayangan besar yang lahir dari desing pedang konflik. Pertama yang membuka jalan Azman menuju kejayaan adalah perang melawan benteng Bizantium di Karacahisar. Benteng itu bukan hanya pusat militer, melainkan simbol dominasi Bizantium atas wilayah perbatasan. Pada fajar yang dingin, Azman bersama para elfen prajurit-prajurit elite Turki mulai merayap ke lereng bukit di sekitar benteng. Mereka bergerak sunyi seperti bayangan. Hari itu bukanlah perang besar. Tidak ada ribuan pasukan, tidak ada kavaleri berat. Hanya sekumpulan pejuang suku yang percaya pada nasib mereka. Tetapi keberanian lebih menentukan daripada jumlah. Azman menyerbu dari sisi yang tidak diduga, memutus pasokan air benteng, dan bertempur dalam jarak dekat. Setelah pertarungan sengit dan berdarah, bendera suku Kei berkibar di atas benteng Karacahisar untuk pertama kalinya. Hari itu, dunia mulai memperhatikan nama Azman. Di hari itu pula, sebuah negara kecil lahir. Berdirinya Arman tanpa ada yang menyadarinya. Tahun 1299 sering disebut sebagai tahun berdirinya Kesultanan Arman. Tapi saat itu, para prajurit Azman tidak merayakan apapun. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah menapaki awal dari sebuah kekaisaran besar. Azman hanya mengumumkan satu hal, mulai hari ini, kami berdiri sendiri. Kami tidak tunduk pada siapapun kecuali pada Allah dan hukum. Itulah deklarasi tak resmi kemerdekaan dari Kesultanan Rum. Dengan kekuatan kecil tetapi tekad kuat, Azman mulai memperluas wilayah, Yarhisar, Bilecik,
yakni akhir kota demi kota jatuh ke tangannya melalui kecerdikan, diplomasi, dan ketegasan, drama, pengkhianatan, dan ambisi. Tidak semua kepala suku menyukai kebangkitan Azman. Beberapa dari mereka iri, beberapa takut kehilangan pengaruh, dan sebagian melihat Azman sebagai ancaman bagi status quo. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah Dendar Bey, paman Azman sendiri. Dendar mencoba menghalangi ekspansi Azman ke Bilecik dengan alasan bahwa langkah itu terlalu berisiko dan bisa memicu perang besar. Namun para penulis kronik menyebutkan bahwa sebenarnya Dendar takut kekuasaan Azman akan semakin kuat dan menggeser tradisi lama. Ketika Azman mengetahui bahwa Dendar berencana menggagalkan serangan, ia mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya, menjatuhkan hukuman mati pada pamannya. Peristiwa ini menjadi noda hitam dalam hidup Azman, tetapi juga menunjukkan tekadnya yang tak tergoyahkan, keputusan besar yang membuktikan bahwa ia siap menjadi pemimpin negara, bukan sekadar pemimpin suku. Menaklukkan Bursa, mengejar mimpi besar di masa tuanya, Azman selalu berbicara tentang Bursa, kota penting Bizantium yang dikelilingi tembok kuat dan gunung-gunung curam. Bursa adalah simbol kejayaan Bizantium. Menaklukkannya berarti mengukuhkan lahirnya negara baru. Azman sendiri tidak hidup sampai benteng itu jatuh. Namun ia memberi amanat kepada putranya, Orhan, "Anakku, Bursa adalah kunci Anatolia. Rebutlah kota itu agar namamu dan nama bangsa kita dikenang." Beberapa tahun kemudian, Orhan Bey memenuhi wasiat ayahnya. Bursa dikepung selama bertahun-tahun. Ketika kota itu akhirnya jatuh, jenazah Azman dipindahkan dari ST ke Bursa sebagai pendiri negara yang penghormatannya setara dengan raja. Warisan besar seorang pemula. Tidak ada yang menyangka Azman, pemimpin kecil dari suku pengembara, akan menjadi pendiri dari kerajaan yang kelak menaklukkan Konstantinopel, memerintah 3 benua, dan menjadi salah satu kekuatan paling dominan dalam sejarah manusia. Ketika Azman wafat, wilayah kekuasaannya kecil, hanya beberapa kota dan desa. Namun jiwa yang ia tinggalkan jauh lebih besar dari tanah yang ia kuasai. Ia mewariskan visi negara, disiplin militer, struktur pemerintahan, dan fondasi spiritual yang kelak menjadi dasar Kesultanan Arman selama 600 tahun. Dan begitulah cerita itu dimulai. Dari api kecil di tenda seorang pemimpin muda yang bermimpi besar. Dari tanah perbatasan yang penuh darah dan harapan. Dari keberanian seorang pria yang percaya bahwa takdir tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan. Azmani, pendiri Arman, bukan sekadar ahli strategi. Ia adalah simbol bagaimana sejarah dapat berubah ketika seseorang berani melangkah lebih jauh dari garis yang digambar untuknya. Dari keberaniannya, sebuah peradaban lahir, dan dunia tidak pernah sama lagi.